Pocong di kursi roda. Siang itu aku dapat kabar dari pamanku kalau kakakku yang kuliah di Jogja mengalami kecelakaan sepeda motor dan dia dirawat pada sebuah rumah sakit di pelosok kota Jogja. Nama kakakku adalah Rina. Selama kuliah di Jogja, ia memutuskan untuk tinggal di rumah paman kami. Jam 3 sore aku berangkat dari Solo menuju Jogja, dan sekitar jam 5 sore aku baru sampai di rumah sakit tempat kakakku dirawat. Bangunan rumah sakit itu seperti sudah berumur tua. Temboknya bagian depan sudah ditumbuhi lumut dan tumbuhan menjalar. Aku segera memarkirkan sepeda motorku. Aku sempat ngeri melihat bangunan rumah sakit itu. Tapi aku tepiskan ketakutan itu dengan berdoa dan memikirkan keadaan kakakku. Setelah sampai di bangsal tempat kakakku dirawat, aku melihat dia. Kondisinya cukup parah. Kakinya patah dan harus menjalani operasi. Singkat cerita, tak terasa waktu telah menunjukkan pukul 11 malam. Aku memutuskan untuk tidur dan bergegas menuju tikar yang aku gelar di samping bangsal dekat toilet. Aku langsung merebahkan tubuhku yang lelah karena seharian beraktivitas. Aku langsung terlelap dan bermimpi. Di dalam mimpi itu aku melihat cahaya putih kecil, namun tiba-tiba berubah membesar dan semakin membesar, sampai berwujud sesosok pocong. Pocong itu wajahnya sangat mengerikan. Di hidung dan mulutnya tersumpal kapas yang mulai membusuk. Tiba-tiba aku terbangun dengan diliputi rasa takut. Alhasil, aku gak bisa tidur sampai azan subuh terdengar. Seminggu setelah kakakku dirawat dan dioperasi, akhirnya dokter mengizinkan kakakku pulang. Sore itu, aku bersama keluarga paman pulang dari rumah sakit menuju rumahnya. Sementara paman gak bareng sama kami. Katanya beliau mau ke toko dulu dan membeli kursi roda buat kakakku. Ketika sudah sampai ke rumah paman, aku langsung membersihkan dan merapikan sebuah kamar untuk kakakku beristirahat. Sehabis maghrib, pamanku pun pulang dengan membawa sebuah kursi roda bekas, tapi masih nampak bagus. Langsung saja kakakku memakai kursi roda malam itu. Aku temani dia jalan-jalan di halaman belakang. Tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Kami pun bergegas menuju kamar untuk beristirahat. Kursi roda kakakku aku taruh di halaman belakang karena di dalam kamar kakakku terlalu sempit. Aku tidur di bawah di samping tempat tidur kakakku. Tapi aku tidak bisa tidur malam itu. Udara terasa sangat dingin. Tiba-tiba aku teringat dengan sosok pocong yang datang dalam mimpiku waktu di rumah sakit itu. Wajahnya yang mengerikan itu melintas kembali di pikiranku, membuat suasana malam itu menjadi tak bersahabat. Tiba-tiba dari halaman belakang ku dengar seperti suara orang berdahem. Aku pun semakin takut dan diliputi rasa cemas. Tiba-tiba ada suara lagi, seperti benda yang dibentur-benturkan ke tembok. Duk, duk, duk. Begitu kira-kira. Keringat dingin mulai membasahi sekujur tubuhku. Aku bangkit dari posisi tidurku, mencoba mengambil segelas air yang berada di meja kecil di kamar itu. Namun, tiba-tiba terasa ada sebuah tangan yang memegang pundakku. Hah! Aku kaget. Perlahan aku tengok ke belakang. Ternyata itu pamanku. Syukurlah, aku kira pocong. Zi, kamu dengar suara itu? Tanya paman. Aku hanya menganggukkan kepala. Ayo kita lihat, Zi, ajak pamanku. Aku mengekor di belakang pamanku dengan langkah mengendap-endap menuju ke halaman belakang rumah. Duh, duk, duk. Suara itu terdengar semakin jelas. Setibanya di pintu penghubung ke halaman belakang, aku dan pamanku segera melihat apa yang sedang terjadi. Aku kaget dan lemas, ketakutan saat melihat sesosok pocong dengan kain kafan kumal sedang duduk di kursi roda kakakku sambil membentur-benturkan kepalanya ke arah tembok rumah. Wajahnya tampak membusuk. Mata, hidung, dan mulutnya tersumpal kapas yang kotor. Saat melihat itu, tubuhku terasa lemas. Seperti nyawaku ingin lepas dari tubuhku. Dan ketika tersadar, aku dan pamanku langsung lari menuju ruang tengah. Aku berteriak-teriak minta tolong,
hingga membangunkan seisi rumah. Lalu aku menjelaskan kepada mereka kalau barusan ada pocong di kursi roda kakakku. Sementara pamanku saat itu juga pergi ke tempat seorang kiai untuk meminta tolong. Padahal saat itu sudah jam 2 malam. Selang beberapa menit, pamanku kembali datang ke rumah bersama seorang kiai. Kiai itu langsung menuju ke halaman belakang tempat kursi roda kakakku disimpan. Aku sekilas melihat saat kiai itu berdoa, kursi roda itu bergerak-gerak sendiri. Setelah selesai berdoa, Pak Kiai langsung bilang kepada pamanku, katanya, kursi roda itu merupakan kursi roda bekas kecelakaan oleh pemiliknya terdahulu. Pemiliknya dulu meninggal karena tertabrak truk saat sedang berada di kursi roda tersebut. Dan kini arwahnya tak mau lepas dengan kursi roda yang selalu menemaninya semasa hidup. Sebaiknya kursi roda itu secepatnya dilebur ke Sungai Bengawan Solo, kata Pak Kiai. Lalu, setelah selesai sholat subuh, aku dan pamanku langsung menaiki sebuah mobil pick-up menuju Bengawan Solo. Sesampainya di sungai, matahari sudah bersinar, menandakan pagi mulai menjelang. Dan tanpa menunggu lama lagi, akhirnya pamanku membuang kursi roda berhantu itu ke Sungai Bengawan Solo. Alhamdulillah, kami berharap kakakku sekarang sudah sembuh dan bisa kuliah lagi. Sementara pocong itu, aku tidak tahu. Ada sebuah rahasia di sebuah toilet. Tetesan air kran yang tidak tertutup rapat itu semakin menerorku, yang hingga tengah malam ini sukar untuk tertidur. Kulirik bulatan putih di dinding yang terhalang remang-remang malam. Mana baru jam 11.45 lagi? Bisikku pelan. Entah sudah berapa kali aku membolak-balikan bantal usang yang hampir tidak tersentuh sabun selama aku pindah ke kosan Bu Alina. Maklum, aku adalah seorang siswi kelas 3 SMA yang merangkap menjadi pelayan di sebuah restoran siap saji. Sebelumnya, aku tinggal di kosan Budian, tapi karena terbelit hutang kanan kiri, ya dengan terpaksa aku kabur. Padahal, malam itu Kak Danar putra bungsu Budian bersikeras menghalangi kepergianku. Aku harus pergi daripada tiap hari kena omel Budian. Belum lagi cibiran pedas dari penghuni kos lain tentang hutangku yang belum aku bayar. Berbekal uang 300.000 rupiah hasil penjualan ponsel lamaku, aku memberanikan diri untuk tinggal di kosan baru dengan menjanjikan upah sebagai pelayan restoran. Akhir bulan nanti segera cair, Bu. Bujuku kepada Bu Alina saat dia menolak rencanaku tinggal di kosannya. Bukan karena kondisi keuanganmu, Dek. Tapi kamar kos di sini sudah penuh, sahutnya lembut. Ya, memang benar. Aku lihat rumah besar yang terdiri dari 5 kamar itu. Lantai satunya telah penuh sesak diisi oleh 9 orang penghuni kos dan 1 asisten pribadi Bu Alina. Tapi, dengan berbagai pertimbangan, akhirnya beliau menyerahkan kamar putri sematawayangnya yang tengah mengenyam pendidikan di Jepang padaku. Aduh, betapa beruntungnya diriku ini. Pikirku sesaat setelah Bu Alina mengesahkan kamar kebanggaan putrinya kepadaku. Betapa tidak, kamar ini begitu luas dan satu-satunya kamar yang memiliki toilet sendiri. Apalagi Bu Alina dengan cuma-cuma meminjamkan kasur dan meja rias milik putrinya. Hanya saja, dia tidak membolehkan aku menggunakan lemari besar di kamar itu. Mungkin karena lemari itu telah diisi penuh oleh barang-barang milik putrinya. Tapi untung saja, di meja rias menempel sebuah lemari kecil yang masih bisa aku gunakan untuk menyimpan pakaianku. Dan sebagian lagi bisa aku gantung di pergantungan di belakang pintu. Kembali kulihat jam. Kali ini tepat pukul 12 malam dan aku masih terjaga. Tiba-tiba, sekelebat angin kencang masuk ke rongga kamarku, menyisakan sosok putih yang melambai-lambai di depanku. Seketika aku terkejut. Sial, aku hampir saja membiarkan jendela terbuka semalaman.
gerutuku sambil menutup jendela dan membenarkan tirai putih yang tersapu angin. Aku kembali merebahkan tubuh mungilku di kasur besar nan empuk ini. Pelan tapi pasti, mata ini mulai menutup. Tak lama setelah itu, suara guyuran air mengagetkan aku. Jam segini, siapa yang mandi sih? Ganggu orang aja. Gerutuku kesal. Otakku mulai berpikir waras, tapi asal suaranya dari... Entah mengapa bibirku benar-benar tertahan. Kulirik pintu toilet, dan benar saja dari lubang kunci pintu toilet, sesosok wanita berambut panjang tengah tertunduk kaku di bawah cipratan air shower. Apa mungkin dia putrinya Bulina? Pikirku membuyarkan rasa takutku sendiri. Tanpa berpikir panjang lagi, aku segera beranjak pergi. Namun, baru beberapa langkah menuju tempat tidur, suara tangisan memaksaku kembali. Kenapa, Mbak? Mbak nggak kenapa-napa kan? Tanyaku sedikit gugup. Dia tak kunjung menjawab pertanyaanku, malah tangisannya semakin menjadi. Tolong aku, ucapnya sambil menangis. Suara tangisan itu menggema mendominasi kamarku. Aku benar-benar panik. Sekuat tenaga ku coba menutup pintu berbahan plastik itu, dan hasilnya nihil. Tangisannya pelan-pelan meredup. Kulihat kembali dari lubang kunci, dan betapa kagetnya aku saat kulihat tubuh wanita misterius itu kini tak utuh lagi. Berdiri lesu, sesosok tubuh tanpa kepala, lehernya dipenuhi daging yang berantakan, dan cipratan darah segar menodai dinding-dinding toilet. Tubuhku benar-benar terasa bergetar dan tak bisa mengatakan apa-apa. Saat ku alihkan mataku ke arah lantai toilet, tergeletak sebuah kepala berambut panjang bersama sebilah gergaji di sampingnya. Aku semakin berguncang hebat. Entah apa yang aku pikirkan saat itu. Rasanya aku ingin berlari ke kamar penghuni lain untuk meminta bantuan. Tapi aku sama sekali tak bisa bergerak. Piyamaku terjepit engsel pintu. Tolong! Tolong! Aku berteriak sekencang-kencangnya. Dengan tergesa-gesa aku gigit piyamaku, dan akhirnya robek. Bagian belakang piyamaku berhasil kurobek. Aku berlari sekencang-kencangnya, memburu pintu keluar kamar. Tapi sialnya, pintu kamarku tak berhasil kubuka. Aku pun semakin panik. Segera kuambil posisi kuda-kuda dan tendanganku merobohkan sebilah pintu yang terbuat dari kayu itu. Nafasku terasa sesak mencium bau anyir darah yang menusuk ke paru-paru. Tapi aku semakin menggila dan ketakutan saat melihat pemandangan aneh dari balik pintu kamarku. Toilet? Tanyaku bingung. Ternyata di toilet yang sama. Hanya saja yang membedakan tinggal kepala yang tergeletak di lantai. Kepala berambut panjang itu pelan-pelan menoleh dan menyeringai padaku. Aku pun berusaha berteriak sekuat tenaga. Hingga tiba-tiba seseorang membuka pintu kamarku. Dia menyeringai hangat mendekatiku. Rupanya kamu demam, Mai, sahut Bu Alina sambil menempelkan punduk telapak tangannya di dahiku. Syukurlah, ternyata cuma mimpi, gumamku pelan.